Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Langsung saja, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Ada pula laporan keuangan terbagi dua. Yang pertama laporan komersial, yaitu disusun berdasarkan PSAK yang bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial perusahaan. Ada juga laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan undang-undang perpajakan yang biasanya ditujukan untuk menghitung pajaknya. Kemudian topik selanjutnya yaitu ada beda tetap atau different permanen dan beda waktu atau different temporary. Berdasarkan jangka waktu, dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal dapat dibedakan menjadi beda tetap dan beda waktu. Beda tetap adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal secara permanen. Sedangkan beda waktu adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial untuk sementara waktu saja. Ada pula jenis-jenis beda tetap. Yang pertama, penghasilan yang menurut PPh bukan objek pajak. Contohnya adalah dividen yang diterima PT dengan kepemilikan minimal 25%. Kemudian yang kedua ada penghasilan yang menurut PPh dikenakan PPh final. Contohnya penghasilan dan bunga deposito. Kemudian yang ketiga ada biaya atau pengeluaran yang menurut PPh tidak boleh dikurangkan. Contohnya biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada juga penyebab beda waktu yaitu ketentuan perpajakan. Namun, dalam beda waktu ini hanya akan memberikan pengaruh untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang hasilnya akan sama. Kemudian jenis-jenis beda waktu, yang pertama ada penyusutan, yang kedua ada amortisasi, yang ketiga laba rugi selisih kurs, yang keempat penyisihan atau cadangan. Oke, topik selanjutnya yaitu ada koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal. Rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba rugi komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal sehingga akan mendapatkan laba rugi fiskal atau penghasilan neto fiskal. Berdasarkan dampaknya terhadap penambahan atau pengurangan penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus dikeluarkan secara fiskal atau harus diakui secara fiskal, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Kemudian ada koreksi fiskal negatif, yaitu penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih besar daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya fiskal. Kemudian ada pula cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu kita harus mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kemudian yang kedua analisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Kemudian yang ketiga mengoreksi fiskal dan memantau angka koreksi fiskal baik secara koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Kemudian yang terakhir menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian. Oke, baik. Langsung saja kita akan
membahas soal latihan rekonsiliasi fiskal oleh PT Leonhard yang bergerak di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail sejak tahun 2010. Berikut ini adalah data keuangan untuk tahun 2018, dimulai dari penjualan sampai pada penghasilan sewa bangunan. Kemudian ada informasi tambahan dan kita diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal untuk PT Leonhard dan PPH terutang dan PPH kurang lebih bayar. Jadi yang harus kita siapkan yakni pada Microsoft Excel berupa kolom keterangan, laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, dan laporan fiskal. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas informasi tambahan. Dimulai dari nomor 1, di sini dijelaskan di dalam pembelian barang termasuk PPN. Jadi di dalam akun pembelian itu tidak boleh ada unsur PPN. Jadi harus harga pokoknya ya, tanpa termasuk PPN. Kita bisa lihat pembeliannya sebesar 22 miliar. Jadi supaya tidak termasuk PPN, 22 miliar itu dibagi dengan 110%, maka hasilnya 2 miliar, maka koreksinya jadi 2 miliar. Kita salin di dalam akun Microsoft Excel, yakni pada tabel pembelian, di laporan keuangan komersial jadi 22 miliar, di koreksi fiskal jadi 2 miliar, dan di laporan fiskal jadi 20 miliar. Kemudian yang selanjutnya yaitu di dalam penjualan termasuk PPN. Maksudnya di dalam laporan keuangan fiskal ini tidak boleh memasukkan unsur PPN, jadi harus pembelian pokoknya saja. Jadi disoalkan 44 miliar, maka 44 miliar itu dibagi lagi dengan 110%, jadi 4 juta. Kemudian salin lagi ke dalam laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, dan laporan fiskal berupa penjualan 44 miliar, koreksi fiskal 4 miliar, dan laporan fiskal 40 miliar. Kemudian yang ketiga, di dalam beban gaji dan tunjangan ada pemberian kepada karyawan dalam bentuk bahan makanan seharga 125 juta. Jadi beban gajinya sebelumnya itu sebesar 1 miliar 900. Jadi sebelumnya bahan pangan ini bentuknya barang, jadi termasuk natura. Jadi natura itu tidak boleh dibebankan menurut pajak, jadi harus dikoreksi 125-nya. Maka pada tabel beban gaji dan tunjangan, laporan keuangan komersial sebesar 1 miliar 900, koreksi fiskalnya 125 juta, dan laporan fiskalnya 1 miliar 775 juta. Ini termasuk koreksi positif karena akan membuat pajaknya semakin besar. Lanjut pada informasi tambahan yang keempat, yaitu beban baju seragam bagi karyawan security. Beban baju karyawan yakni 129. Nah, karena itu untuk security jadi seragam merupakan hal wajib bagi security, berarti boleh dibebankan. Jadi bentuknya laporan keuangan komersial tetap 129, koreksi fiskalnya tidak ada, dan laporan fiskalnya ada. Kemudian ini informasi tambahan selanjutnya yakni uang pengganti pengobatan dengan sistem reimbursement, penggantian uang. Karena di informasi pemberiannya reimbursement, maka itu berupa uang, jadi tidak boleh dibebankan ke perusahaan. Kemudian yang keenam ada
Yang keenam, ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal sebesar 150. Jadi cadangan kerugian piutang tak tertagih, padahal menurut fiskal kalau yang sifatnya pencadangan itu tidak boleh dibebankan oleh fiskal, maka 216 miliar dikurangi 150 juta, maka menjadi 66 juta. Jadi yang kita koreksi ini selisihnya, sedangkan yang diperbolehkan hanya 150 juta. Jadi koreksinya berupa 66 juta dan laporan fiskalnya 150 juta. Lanjut pada informasi tambahan yang ke-7, harga perolehan gedung kantor adalah 900 juta untuk manfaat 30 tahun dan termasuk kelompok bangunan permanen metode garis lurus. Jadi pada fiskal kalau untuk gedung bangunan hanya 20 tahun, maka penyusutan secara fiskal itu menjadi 900 dibagi 20 sama dengan 45 juta. Jadi yang kita koreksi adalah 15 juta. Lanjut pada informasi tambahan peralatan kelompok 2 dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga 60 juta tanpa nilai sisa dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan peralatan kalau kelompok 2 berarti 8 tahun. Ya, maka menurut fiskal penyusutannya 60 juta dibagi 8 tahun sama dengan 7.500.000, maka sisanya 4.500.000 yang harus kita koreksi. Jadi pencatatannya yakni pada laporan keuangan komersial 12 juta, pada koreksi fiskal 4.500.000 dan pada laporan fiskal 7.500.000. Lanjut pada informasi tambahan selanjutnya yakni kendaraan dan inventaris masing-masing dibeli seharga 120 juta dan 40 juta pada tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat kedua aset tersebut sama, yaitu 8 tahun dengan metode garis lurus, sedangkan untuk kepentingan fiskal dilaporkan dengan ketentuan kendaraan termasuk kelompok 2 dan inventaris termasuk kelompok 1. Karena masa manfaatnya selama 8 tahun, maka tidak ada koreksi, dan untuk inventaris 40 juta ke kelompok 1 berarti kan 4 tahun 40 juta dibagi 4, menurut fiskal bebannya ada 10 juta. Maka yang menjadi koreksi sebesar 5 juta. Jadi akan kita tulis pada Microsoft Excel yakni laporan keuangan komersial 5 juta, koreksi fiskal 5 juta, dan laporan fiskal tetap 10 juta. Lanjut pada informasi tambahan selanjutnya, sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga yang dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak. Apapun jenis sanksinya, baik itu bunga menurut fiskal atau undang-undang PPh, itu tidak boleh dibebankan, maka harus kita koreksi menjadi 9.600.000.
Jadi laporan komersialnya tetap 9.600.000, koreksi fiskalnya 9.600.000 juga. Kemudian lanjut pada beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan untuk sedan milik perusahaan. Kalau ada telepon seluler atau sedan milik perusahaan, maka beban penyusutannya hanya separuhnya atau 50%-nya 128 juta harus kita koreksi 50%-nya menjadi 64 juta. Beban kendaraan jadi dalam laporan fiskal menjadi biaya entertainment yang dimana laporan keuangan komersialnya 15 juta, koreksi fiskalnya 12 juta, dan yang ada nominatifnya itu 3 juta, seharga 3 juta itu dimasukkan dalam laporan fiskal.